kita berikan kesempatan moderator seluas-luasnya kepada Nusa. Namanya ibu-ibu bapak kurang jelas, kita bertanya, kita diskusi. Dan tidak ada yang sempurna. Kita kritiknya kepada BPKH, kita kritik seolah. Ya. Alhamdulillah juga kebetulan tinggal. Pertanyaan saya ada 3. Pertama, Ambo meminta lanjuti tentang waiting list. Kalau saya mengusul Pak, dan ini mau sudah kajian MUI pusat. Kalau umpamanya memang nggak bisa dan kita mampu, BPKH mampu. Haji tahun 2023 optimis 100%. Ya, insya Allah kuota akan kembali 100%, yaitu sebanyak 221 calon jemaah haji. Ya, sebagaimana kita ketahui tahun 2022 kan jemaah haji kuotanya kan cuma 50%. Insya Allah di tahun 2023 kuotanya akan menjadi kembali normal kembali menjadi 100%, yaitu 221 jemaah. Ya, 221.000 jemaah. Mohon doa. Tidak ada penambahan. Bagaimana kita sampaikan tadi, kita ingin sekali adanya penambahan. Ya, berapapun penambahan itu akan kita hargai karena itu memang dibutuhkan oleh jemaah haji Indonesia. Kita berharap dan kita memperjuangkan ya mudah-mudahan ada penambahan 10.000, 15.000, itu sangat berarti buat kita pengurangan antrian jemaah haji. Berarti tidak ada lagi pembatasan umur. Pembatasan umur pun tidak ada. Ya, kemarin ada pembatasan umur 65, ya itu karena Covid. Ya, karena Covid. Ya, saya alhamdulillah 1 bulan yang lalu Pak Hari bahkan baru kemarin datang dari ini sudah normal ya di Makkah maupun di Madinah itu tidak ada lagi yang pakai masker. Yang pakai masker itu hanya saya aja, John Kennedy Aziz gitu kan ya. Itu pertanda apa? Pertanda sudah normal. Ya, kita berdoa ya Covid ini akan segera pergi, akan segera berangkat dan jemaah haji akan normal. Ya, karena pembatasan umur itu pada dasarnya adalah gara-gara Covid ya. Gara-gara Covid. Ya, lansia ini kita dorong prioritas nanti. Ya, lansia ini kita dorong prioritas. Cuman ya sebagaimana kita ketahui kalau lansia juga semua siapa yang mendampingi gitu kan ya, itu akan menjadi masalah juga gitu ya. Tetapi ini menjadi bahan kajian kami di DPR bersama pemerintah dan BPKH ya supaya diprioritaskan. Apalagi yang umurnya sudah 80 ke atas atau 80 yang kita sangat prioritaskan untuk lansia ini. Tetapi kita juga akan pelajari nanti bagaimana pembandingnya pendamping yang muda-muda. Karena kalau lansia juga semua kan menjadi siapa yang nanti yang mengontrol kalau ada sumpamanya ada apa-apa. Bagaimana dengan dana haji untuk keberangkatan 2023? Dana haji untuk pemberangkatan 2023 1.000.000% aman. Ya, jangan khawatir itu. Ya, karena pengelolaan keuangan haji itu yang dikelola oleh BPKH mengelola secara profesional, gitu kan ya. Tadi disampaikan oleh Pak Hari Alexander selaku komisioner Badan Pengelola Keuangan Haji bahwa uang cashnya aja sekarang, uang cash itu artinya yang sewaktu-waktu bisa kita cairkan. Itu berjumlah 4 kali pemberangkatan haji, 4 kali biaya pemberangkatan haji. Itu tandanya apa? Uangnya aman, uangnya liquid, ya bisa dicairkan sewaktu-waktu. Alhamdulillah, gitu kan? Kita sangat senang menerima informasi itu. Jadi jangan khawatir. Andai pun tahun ini 4 kali terjadi jemaah haji, ini andaikan gitu kan? Ya kan nggak mungkin juga, haji itu kan sekali setahun, gitu kan ya? Andaikan 4 kali tahun ini diberangkatkan jemaah haji, BPKH sanggup memberangkatkan. Tapi ada Kita panja belum rapat. Ya, panjanya belum dibentuk. Seolah mulai Januari ini kita akan bekerja ya sebagaimana kita ketahui memang yang menjadi ini kita kan acuannya itu kan adalah nilai tukar rupiah kepada US dollar. Dulu pada tahun 2022 nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu hanya 14.800-an. Sekarang nilai tukar US dollar terhadap rupiah itu jumlahnya sekitar 15.600 sampai 15.800 ya Pak ya. Tentu ini mempengaruhi terhadap
pembiayaan haji. Aftur juga naik gitu kan ya. Dan semua komponen, sebagian besar dari komponen pembayaran biaya haji itu adalah dibayar dengan US dollar. Jadi antara 0 sampai 43 tahun. Beberapa kabupaten di Sulawesi itu sudah 40 tahunan. Ya. Kalsel itu paling tinggi, 48. Nah itu nggak bisa dipungkiri gitu kan ya, karena antrian itu. Ya kalau negara-negara lain bahkan tadi disampaikan ada yang sudah di atas 100. Ya kita nggak usah sebutkan lah negaranya gitu kan ya. Anda bisa searching sendiri nanti di negara-negara mana yang antrian. Ya Timur Tengah, Turki, segala macam gitu. Antriannya tinggi. Ya kuota itu bukan ditentukan oleh orang Indonesia. Kuota itu ditentukan oleh Arab Saudi. Arab Saudi menentukan kuota itu karena fasilitasnya dia. Subsidi adalah dari nilai optimalisasi keuangan calon jemaah haji yang berupa nilai manfaat itu yang dikembalikan kepada calon jemaah haji. Yang jumlahnya antara 8 sampai 9 triliun per tahun. Ya 8 sampai dengan 9 triliun per tahun itulah dikembalikan kepada calon jemaah haji dan juga sebagian dikembalikan kepada umat. Ada yang bantuan pesantren, ada yang bantuan masjid, ada yang bantuan ambulan, ada yang bantuan laptop sebagaimana tadi disampaikan, dikembalikan kepada umat. Ya. Nah, itu artinya dari nilai optimalisasi keuangan calon jemaah haji ya yang dikelola secara profesional oleh BPKH yang kemudian menjadi nilai manfaat. Nilai manfaatnya sebagian besar disampaikan kembali kepada calon jemaah haji yang mensubsidi biaya perjalanan haji dan sebagian besar lagi dikembalikan kepada umat ya kepada berupa bantuan uang jemaah haji itu aman. Jadi BPKH memang selalu menjaga prinsip bahwa investasi dan penempatan BPKH itu harus dilakukan secara syariah dan prinsip keduanya harus aman dan prinsip kehati-hatian. Jadi memang kami selalu dikawal oleh Komisi 8, oleh DPR, oleh BPK bahwa investasi-investasi yang kita lakukan itu memang harus terbaik untuk nilai manfaat yang memberikan tambahan bagi pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, tapi juga aman. Bahkan strategi kita sekarang investasi kita pun bisa mengurangi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Misalkan dengan kita membangun rumah Indonesia di Mekah, atau akomodasi hotel catering itu tujuannya agar menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji sehingga investasi kita juga bermanfaat bagi jemaah haji. Pak, ini Pak, berapa uang haji yang dikelola oleh BPKH dan setiap tahun itu berapa anggaran yang dibutuhkan? Berdasarkan audited per September 22 itu 160 triliun. Itu per hari ini kita mengelola sekitar 169 triliun. Nah nanti tentu kita akan diaudit oleh BPK sampai berapa sih jumlah yang audited ya, karena kita terus bertambah karena jemaah haji terus optimis dan semangat terus daftar. Per hari ini saja walaupun kondisi COVID ya, per hari ini sudah 290.000 jemaah sudah daftar. Artinya memang jemaah haji kalau dibilang nggak optimis itu optimis, mereka terus daftar terus bersama BPKH, pemerintah dan DPR untuk terus antri agar kita bisa membantu mereka menyelenggarakan ibadah haji. Pak, sampai hari ini Pak sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan? Sampai hari ini tadi audited ya untuk September 2022 itu 160 triliun dan per hari ini kita prediksi forecast ya, sampai akhir tahun itu 169 triliun yang akan dikelola sampai sepanjang 2022. Sekarang gimana? Ini sebenarnya kewenangan Komisi 8 dan pemerintah. Tadi sudah disampaikan, jadi kita akan mengikuti nanti berapapun yang ditetapkan oleh pemerintah DPR, kami akan BPK siap dukung berapapun karena BPK kerja profesional, bekerja sepenuh hati untuk duyufur rahman, untuk tamu-tamu Allah bisa berangkat haji. Langsung, Pak, apa harapannya terhadap keberangkatan Bapak nanti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah seorang daripada calon jemaah haji yang sudah mendaftar kurang lebih 5 tahun atau 4 tahun yang lampau 2013, mengharapkan kepada pemerintah untuk
memprioritaskan kami yang saat ini sudah berusia 64 tahun lebih untuk bisa menjadi skala prioritas dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk diberangkatkan secepat mungkin. Alasannya logis saja. Pertama adalah usia, yang kedua tentu saja faktor keuzuran. Seandainya memang terlalu lama kami menunggu, kami khawatir nanti kemampuan secara stamina dan kurang mampu lagi melaksanakan segala prosesi haji di Mekah. Itu sekali lagi atas nama salah seorang calon jemaah haji yang sudah mendaftar kurang lebih 5 tahun yang lampau kepada pemerintah yang pihak yang berwenang, Kementerian Agama Republik Indonesia, supaya bisa memprioritaskan kami secepat mungkin. Itu saja. Saya nama Pak? Nasri, Pak Nasri. Kota Pariaman, Desa Rawang.